Oke, ini udah direkam ya teman-teman. Untuk sesi ini kita mulai aja ya, karena kita juga ada rekamannya. Jadi teman-teman yang lain kalau yang nggak bisa join, bisa denger rekamannya di Growth Space. Oke. Gimana Kak Dian, udah siap? Halo Siap, Kak siap. Dian. Siap, agak deg-degan. Kak Dian suaranya bisa lebih keras lagi nggak? Cek, cek, cek. Masih kecil? Iya, masih kurang keras. Halo? Ini better? Lah, ya, udah mendingan daripada yang tadi. Oke, kita mulai ya teman-teman. Untuk acaranya. Halo, selamat malam teman-teman. Terima kasih udah join di Meja Hijau dan tema Meja Hijau kali ini adalah Kubis. Kupas habis seputar bisnis analis dengan Kak Dian. Oke, untuk pertama-tama perkenalkan dulu yang baru join ya atau yang belum kenal aku. Nama aku Titi. Di sini aku sebagai moderator dan narasumber kita ada Kak Dian. Oke, Kak Dian, aku mau tanya nih tentang background Kak Dian sendiri. Itu apa? Oke, jadi aku itu kuliah di STP Bali, ambil jurusan Business Hospitality. Terus bulan Juni kemarin aku ikut bootcamp digital marketing. Oke, Jadi, bootcamp di jadi kalau boleh nya ya. perhotelan. Oke, bootcampnya bootcamp apa nih Kak? Kan ada banyak tuh apa bootcamp yang secara online, secara offline gitu. Itu dari lembaga mana tuh yang Kak Dian ikuti? Oke, jadi aku ikut bootcamp online dari Hacktivate. Itu berapa lama nih Kak bootcampnya? Untuk bootcamp-nya itu cuma 2 bulan ya, tapi mereka itu 2 bulan itu setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 3. Jam 9 pagi. Yes, betul. Jam 9 sampai jam 3. Oh, berarti emang dikhususkan untuk orang-orang yang lagi cari pekerjaan ya Kak ya? Betul betul sekali. Kalau jam segitu. Oke. Jadi ini lebih lebih cocok untuk fresh graduate ya daripada orang-orang yang kerja yang udah bekerja gitu kan? Kalau Yes, soalnya kebanyakan. karena kalau misalkan jam segitu kan kebanyakan lagi kerja ya, kalau mau nggak mau harus, resign dulu baru ambil bootcamp. Oke. 2 bulan dari jam 9 sampai jam 3. Lumayan intens juga ya. Kayak 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 apa namanya? Iya, kayak belajar belajar khusus gitu ya. Yes, Oke, jadi oke. kayak homeschooling. Oke, Kak Dian, ini kan digital marketing ya. Digital marketing. Nah, kalau dari bisnis analis sendiri gitu, itu apakah semua ilmu yang ada di digital marketing itu digunakan atau hanya beberapa ilmu saja? Kalau di kerjaan sekarang itu hampir nggak kepake ya. Oke. Jadi kalau apa namanya em, beda ya Kak berarti sama digital marketing bisnis analis? Beda banget, kayaknya kalau bisnis analis tuh lebih mirip ke, PM, ke product manager atau project manager gitu. Oh, jadi kalau teman-teman ingin apa namanya ibaratnya apply pekerjaan di bisnis analis, alangkah lebih baik kalau mau menambah pengetahuannya soal bisnis analis sendiri, ambil yang product manager ya. Eee, nggak juga Kak Titi, ada juga bootcamp untuk, bisnis analis, Oh tapi nggak ada? di Hektiv. Iya ada, di Oh, lembaga-lembaga lain itu emang mereka menyediakan ada yang short course, ada yang long long term course.
Oke. Nah, ini kan dari background Kakak sendiri kan kuliah di perhotelan. Terus habis itu ambil apa namanya? Course itu digital marketing. Kenapa sekarang jadi bisnis analis? Oke, jadi ceritanya itu di tempat bootcamp itu ada hiring partner. Nah, waktu graduation, bosku yang sekarang itu kayak approach, mau nggak kamu kerja di perusahaanku? Terus tapi jadinya itu bukan yang digital marketing seutuhnya, jadinya itu business analyst kayak gitu. Cuma uh, judul kerjaannya, title-nya di kartu nama aku itu Social Media Business Development Analyst. Kayak gitu. Agak Oke membingungkan sih. memang. Oke ya. Kalau gitu, ini aku mau tanya nih Kak. Bisnis analis sendiri itu biasanya ada di perusahaan-perusahaan mana nih yang membutuhkan tenaga untuk bisnis analis sendiri? Lumrahnya itu bisnis analis itu ada di perusahaan besar karena ada banyak yang harus dianalisa, tapi nggak menutup kemungkinan sekarang startup kecil menengah itu sudah punya bisnis analis karena mereka juga harus menganalisa bisnis mereka mau dibawa kemana, flow keuangannya seperti apa. Mungkin kalau flow keuangan itu maksudnya mereka harus tahu berapa mereka punya beban hutang, berapa mereka perlu uang, dan berapa mereka punya modal sekarang. Nggak yang sedetail orang finance sih. Cuma kayak ini bisa dibawa kemana nih perkembangan bisnisnya, apakah secara horizontal atau secara vertikal seperti itu. Tapi emang untuk biasanya itu kalau dulu ya, itu lebih banyak di perusahaan-perusahaan besar kayak mungkin, Agoda atau Tiket.com yang udah startup, besar lah. Tapi kalau sekarang itu memang lagi berkembang banget untuk startup kecil menengah itu punya, bisnis analis, seperti itu. Cuma ya karena itu biasanya kan kalau misalnya di perusahaan besar mereka kalau misalnya satu job desk itu ya emang segitu aja job desk mereka, tapi kalau di startup kecil menengah atau perusahaan kecil menengah itu kebanyakan satu job untuk yang palu gada. Oke, jadi job desk untuk bisnis analis sendiri cenderung ke startup ya, Kak? Kalau yang kayak apa namanya? Bisnis F&B kayak gitu-gitu atau bisnis soal yang bukan startup, apakah juga memerlukan bisnis analis juga gitu? Apakah ada lowongan bisnis analis juga? Kemungkinan ada Kak Titi, cuma namanya aja yang beda, mungkin bisa mereka namanya manajemen analis kayak gitu. Oke, kalau gitu aku penasaran nih Kak, sebenarnya bisnis analis itu kerjanya gimana sih? Soalnya kan katanya di tempat lain juga namanya beda gitu. Nah, mereka tuh sebenarnya tuh mengerjakan apa gitu? Oke, jadi sesuai dengan namanya, bisnis analis itu kita menganalisa bisnis yang sedang dijalani itu bagaimana. Yang pertama itu kita kerjanya itu harus banyak baca tentang perusahaan kita, kayak paham lah strategi bisnis yang dijalanin itu apa, terus tujuan bisnis itu sebenarnya apa. Nah, itu nanti kita bantu si CEO untuk memetakan ini untuk mencapai tujuan ini apa saja yang harus dicapai terlebih dahulu, kayak breakdown goals-nya itu, bikin visi misi gitulah istilahnya. Setelah itu kita harus paham fitur sama manfaat produk yang kita punya. Product knowledge itu benar-benar kita harus pelajarin sedetail mungkin. Itu tujuannya agar kita bisa mudah mengkomunikasikan produk kita ke klien atau prospek yang ada. Terus ini case-nya untuk di perusahaan aku ya. Terus aku sendiri itu harus ngasih dukungan teknis kayak support, jadi support center gitu buat para klien. Jadi nanti di sini aku jadi penengah karena kita nggak punya product manager. Jadi aku di sini jadi penengah antara klien dan developer team. Jadi kalau misalnya ada bug,
Itu karena produknya software, kalau ada bug, aku harus klarifikasi dulu ke klien apa yang mereka alami. Setelah itu, setelah aku dapat dan aku cross check dulu ke softwarenya, itu aku lapor ke dev team, ini terjadi isu bla bla bla, tolong dicek ya, seperti itu. Setelah mereka cek dan mereka bilang, oh ya ini ada bug dari kita, dari software kita nih, bugnya seperti ini. Terus kita diskusi deh, berapa lama itu pengerjaan untuk bugnya, dan itu apa yang rusak ketika ada bug itu, seperti itu. Nanti kita komunikasikan lagi ke klien untuk estimasinya, terus penyebab bugnya itu apa, terus bagaimana untuk sementara waktu mereka bisa pakai apa penggantinya, atau misalnya tidak ada pengganti mereka harus nunggu sekian berapa lama, itu yang kita harus komunikasikan. Setelah itu kita juga, nah karena kita bekerja dengan dev team untuk satisfy klien, itu kita juga kerjasama sama dev team untuk kita tuh harus mastiin setiap hari itu software kita nggak ada bug yang benar-benar bikin down server kita, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, ini kalau buat startup ya Kak ya. Yes, Kalau kalau selain produknya software, IT software gitu. Oke, kalau selain IT software, apa Kak Dian paham juga? Uh, Biasanya itu kalau untuk bisnis analis tuh mereka harus punya data soal bisnisnya. Kayak yang tadi aku bilang, itu kayak data keuangan, terus data customer, apakah mereka grow atau mereka stuck di sana, dan apa yang bisa mereka perbuat, apakah mereka berkembang ke arah horizontal atau vertikal. Itu mereka harus bisa memvisualisasikan data dan mengkomunikasikan data tersebut ke tim, ke seluruh tim. Jadi bisnis analis itu yang menganalisa problem apa nih yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi sama perusahaan. Kalau misalkan kita kayak mencoba untuk mencegah kita jatuh ke lubang yang dalam dengan data, kayak gitu. Jadi aku sendiri pun punya data, itu pakai sheet, itu banyak banget data customer, apakah customer kita growing setelah menggunakan software, apakah customer kita menggunakan software kita, berapa lama customer kita menggunakan software itu, dan ada banyak-banyak lagi. Jadi kita tuh emang bermain di data dan menganalisis data tersebut. Kayak gitu kira-kira Kak Titi. Oke, nah di sini aku baru baru lumayan paham nih. Tapi kalau tadi dijelasin soal apa namanya untuk software gitu, ada lumayan nggak paham sih Kak. Kalau yang ini baru paham. Oh oke, jadi kayak kita apa bisnis analis itu sebagai itu ya, ibaratnya kalau orang tuh makan vitamin gitu ya kayak biar nggak kena penyakit gitu ya. Jadi Yes, betul. oke. Kayak Jadi kita melakukan antisipasi. MCU, kayak gitu, medical check Oke. up, kayak gitu. Oke, nah baru paham nih Kak saya. Oke. Nah, kalau gitu setelah Kak Dian jelasin kerjaannya bisnis analis itu seperti itu. Nah, skill yang mesti dipunya sama bisnis analis itu apa aja tuh Kak? Yang pertama itu product knowledge, itu penting banget. Maksudnya semua skill itu penting, tapi kalau misalnya kita nggak tahu produk kita apa, siapa kompetitornya, susah untuk bisa kita tahu kemana perusahaan kita akan ber, growing ya. Kalau misal terus yang kedua itu ada komunikasi, karena kita harus mengkomunikasikan banyak sekali data ke tim member. Kayak misalkan kita budget udah dibagi, terus misalkan marketing nggak bagus nih kita lihat datanya. Nah itu kita harus bisa mengkomunikasikan
dengan baik. Maksudnya ya jangan menjelekkan mereka juga, kayak ngasih improvement, "Ini kayaknya lebih baik seperti ini," atau, "Kamu ada saran lain nggak untuk, biar hasilnya ini jadi lebih baik?" Terus ada analytical thinking, karena produk yang dijual itu nggak cuma yang tangible, tapi banyak juga produk bisnis analis yang intangible, kayak punyaku itu software. Jadi kalau misalkan ada bug, kita dari testimoni si klien itu kita juga harus langsung kayak mikir, oh ini kayaknya di titik A. Jadi kita langsung buka titik A atau fitur A itu, dan kita langsung cek di sana. Karena kalau misalkan kita uh, nggak nggak punya analytical thinking, maksudnya agak lambat dan product knowledge kita jelek, itu kayak kita bergantung banget sama si tim software developer, dan itu nggak bagus karena mereka juga pasti punya target kerja dan punya kerjaan yang lain. Terus yang terakhir itu adalah teamwork, karena kalau misalkan kita teamworknya nggak bagus, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ini sebenarnya kayak skill yang umum ada, perlu juga untuk kerjaan-kerjaan lain. Jadi sebenarnya bisnis analis ini nggak ada skill yang khusus gitu, kayak developer tuh kan harus bisa JS atau Node atau apa seperti itu. Tapi ada baiknya juga kita bisa mengoperasikan kayak SQL atau Tableau kayak gitu. Jadi kalau Tableau itu kita lebih mudah untuk memvisualisasikan data dibandingkan dengan menggunakan sheet atau Excel. Oke, bisa nih Kak dijelasin apa namanya Tableau itu gimana, SQL itu gimana, biar teman-teman yang kayak kurang begitu paham bisa, oh oke, maksudnya gini 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 gitu. Oke, jadi disclaimer dulu di sini, aku nggak pakai Tableau karena nggak di-provide sama perusahaan. Jadi aku masih pakai Google Sheet. Aku ngelihat itu dari teman-teman yang selama BA, mereka lebih enak aja. Jadi aku biasanya bikin visualisasi data itu ya aku gambar-gambar sendiri. Terus juga karena bosku nggak ada, kita teamwork cuma berlima, jadi nggak perlu yang data yang heboh banget gitu. Oke, jadi data itu contohnya nih Kak, itu kayak gimana tuh untuk data sendiri? Oke, contohnya nih, misalkan klien kita hari ini itu uh, punya mereka punya klien baru, karena menggunakan software kita itu nambah 5, besok nambah lagi 10, besok turun jadi 5. Nah itu kita harus lihat pergerakannya. Itu kalau misalkan kita kasih angka-angka aja, kadang kayak apa ya, mata sama otak tuh beda tuh kerjanya, terus kayak ya terus kenapa kalau angkanya segini kayak itu. Tapi kalau misalnya kita visualisasikan kayak ada grafik naik turun atau yang diagram pie itu bisa jauh lebih clear maksud kita itu apa yang mau kita jelaskan ke mereka, ke tim kita seperti itu. Oke, oke paham 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 nih. Nah kalau gitu ini Kak, opportunity dari bisnis analis itu seperti apa? Opportunity-nya apa ya? Yang pertama, gajinya bagus, karena kalau kalau dibandingkan ini ya, kayak misalkan kalau aku ngambil kerjaan as a social media specialist di digital marketing, itu range-nya itu adalah 3 sampai 4 juta untuk starter. Nah, sedangkan kalau misalkan bisnis analis itu kebanyakan dari perusahaan itu dia nawarin
nawarin kita jauh lumayan dibandingkan si social media spesialis kayak gitu. Mungkin ini nggak relate ya, tapi kalau bisnis analis kita bandinginnya yang pekerjaan yang sama-sama starter ya, fresh graduate. Dan apa ya, kita tuh bisa jadi semacam engineering kalau misalnya di software ya, di IT software tuh kita bisa jadi semacam engineering yang ngerti produk tanpa kita harus bisa coding kayak gitu. Dan itu demand-nya itu banyak banget karena perusahaan yang jual software itu sekarang lagi besar-besarnya. Itu yang menyebabkan mereka lagi berkembang dan bertumbuh karena keuntungan mereka itu bisa 50% dibandingkan jual produk kayak misalkan siapa yang hits baru-baru ini kayak misalkan kita jual F&B kayak gitu, margin keuntungannya itu dikit. That's why bisnis analis itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat menguntungkan dan in the future akan ada massive growth untuk si bisnis analis ini. Oke. Nah, aku mau tanya juga nih Kak, plus minusnya dari bisnis analis sendiri tuh apa? Oke, plus minusnya itu kita ini dari perspektifku di perusahaanku ya Kak Titi. Kalau misalkan plus dari aku itu aku banyak belajar hal-hal baru kayak visualisasi data, terus ada cara berkomunikasi. Maksudnya mungkin menurut kita skill komunikasi kita bagus, tapi kalau misalkan orang yang kita ajak ngomong skill komunikasinya nggak match sama kita, kadang itu juga susah. Itu berarti kita harus tahu bahwa skill komunikasi kita itu juga masih kurang karena yang diajak ngomong itu nggak ngerti apa maksud kita kayak gitu. Terus karena aku itu orangnya bukan background tech, IT, itu aku belajar ulang kayak istilah-istilah yang mereka pakai dan aku cari kayak kata-kata yang lebih manusiawi untuk disampaikan ke klien. Kayak misalkan ada bug tuh, kadang tuh klien nggak ngerti bug tuh apa kayak gitu. Jadi aku harus ngasih kata-kata yang lebih manusiawi kayak, "Oh ini ada error dari sistem kita, begini begini begini." Kayak gitu. Terus minusnya itu adalah pekerjaan aku sangat palu gada dan tidak ada waktu yang tentu. Jadi kalau misalkan klien butuh support, detik itu juga aku harus buka laptop. Nggak bisa ditunda-tunda. Kalaupun aku nggak bawa laptop, aku harus selalu bawa tablet dan HP itu harus nyala 24 jam, nggak boleh mati. Seperti itu kira-kira. Wow. Jadi kerjanya 24 jam ya Kak kalau dari bisnis analis sendiri. Kalau di aku sih begitu Kak, soalnya kan karena startup dan hybrid juga, jadi emang nggak ada jam kerjanya. Oke. Nah, ini aku buka chat di meja hijau, ada yang tanya nih. Dari Kak Dulce nih ya. Kak, tanya dong bisnis analis itu sama dengan data analis atau data scientist. Jadi kerjanya lebih ke statistik. Nah, ini apakah sama dengan data analis? Kalau data scientist kayaknya beda ya Kak ya, data analis sama data scientist ya setahu aku. Nah, itu gimana tuh Kak? Bisnis analis apakah sama dengan data analis atau data scientist? Oke, karena aku bukan data analis, jadi kalau dari pengetahuan aku, correct me if I'm wrong, kalau data analis itu dia memang lebih dekat dengan data dibandingkan si bisnis analis. Karena kalau untuk bisnis analis kita lebih involve ke uh, bisnisnya langsung ke manajerial. Kayak kita bekerja di bawah CEO, sedangkan data analis itu bisa juga bekerja di bawah mungkin software developernya
atau CTO-nya langsung, seperti itu. Dan di bisnis analis pun kita juga menawarkan solusi apa yang kita bisa buat dari hasil data yang kita punya kayak gitu. Oke, jadi beda ya Kak antara bisnis analis sama data analis atau data scientist. Nah, ini juga ada pertanyaan nih, lumayan banyak dari Kak Fristi. Oke, yang pertama, Kak Dian mau nanya dong, hard skill yang dibutuhin apa aja? Tadi sempet dibilang nggak pakai tabule. Tabul. Apakah, ya tabul. Apakah pakai Power BI atau SAP ya bacanya? SAP Iya. gitu. Itu yang pertama tuh, Kak. Kak Pristi nggak pakai apa-apa, jadi pakai manual, masih manual. Kalau mau log harus minta ke developer dulu. Terus banyakan sih visualisasi data itu aku lakuinnya manual di Excel karena yang pertama itu karena aku juga masih baru ya, aku baru 3 bulan di bisnis analis, jadi aku belum banyak explore. Dan untuk saat ini aku pakai yang disediain aja sama perusahaan. Kayak gitu, Kak Pristi. Kalau hard skill Nih, yang dibutuhkan apa ya? Membuat presentasi mungkin. Membuat presentasi, terus apa ya? Kontrol Zoom kali ya, karena sering demo ke klien, terus demo ke software developer. Kalau misalkan ada bug atau error yang kita temuin. ya oke. Jadi hard skill-nya ada juga nih kayaknya public speaking juga ya Kak ya. Kita mengkomunikasikan ke klien gitu. Kalau Kak Dian? Yes, iya Terus betul, ini pertanyaan. karena sebenarnya yang bikin bingung juga itu skup perusahaan aku yang kurang jelas juga, Kak Titi. Makanya, waktu Hmm, aku menjelaskan itu pasti bingung karena aku sendiri juga bingung ini kemana sebenarnya arah pekerjaanku, kayak gitu. Oke, ya ini pertanyaan yang kedua. Terus tadi terutama ada di bagian bugs fix kok jadi mirip PM ya kerjaannya. Soalnya itu responsibility PM dan QA. Kalau di companyku dan untuk visualisasi data dan lain-lain, biasanya yang ngerjain tuh data analis. Jadi bingung skupnya bisnis analis dari mana sampai mana. Yes, jadi Kak Pristi untuk sekarang di perusahaanku itu karena startup kecil, jadi cuma ada 5 orang. Aku di bisnis analis, CEO, CTO, dan sisanya itu adalah software developer. Jadi mau nggak mau aku ngecover si PM sama si QA karena si software developer ini udah chaos banget lah. Kita punya klien masih hitungan jari tapi kayak popping bug di mana-mana. Jadi mau nggak mau aku harus ikut turun tangan untuk ngecekin mereka satu-satu, ngepasin timeline mereka kayak gitu. Jadi memang yang aku bilang tadi di awal itu kalau misalkan pekerjaannya masih di scope masih di perusahaan kecil dan menengah itu banyak sekali yang palu gada. Aku pun nggak ngerti ini sebenarnya kerjaanku itu apa karena setelah aku kasih feedback ke tim bootcamp, ke tim Hacktiv, mereka bertanya-tanya sebenarnya nih kamu kerja apa? Ya, aku jawab aku nggak tahu sebenarnya pekerjaanku apa. Karena apa yang ada kerjaannya ya aku kerjain kayak gitu. Hmm, oke. Kak Frizi, nah kalau datanya yang banyak gitu gimana tuh Kak?
yang sampai ribuan data. Kalau untuk saat ini sih aku belum handle yang data sebanyak itu. Paling banyak itu adalah 3.000 atau 4.000. Biasanya kalau datanya memang banyak itu aku dikasih kayak misalkan mau buka log atau misalkan database gitu, itu dikasih sama tim developernya. Ini dari Kak Andrik, yang bikin pusing bisnis analis adalah forecasting keuangan. Nah, ini kita juga belum menyinggung keuangan nih Kak. Itu gimana tuh bisnis analis dalam keuangan? Yes, jadi kita di bisnis analis itu kita harus forecast ya. Ini apakah ini saat yang tepat untuk kita fundraising atau kita nunggu dulu, kita hold back dulu. Kita kalau harus lihat kayak tabungan kita tuh berapa sih, masih bisa nggak menjalankan bisnis ini sampai 2-3 tahun ke depan. Kayak gitu. Jadi kita kayak bikin kalau misalkan mau hiring lagi nih, HR-nya kan dari aku outsourcing, jadi kita kayak diskusi dulu berapa kita punya uang, berapa bakal kita kasih annual salary-nya, kayak gitu. Terus kayak misalkan mau server baru, so developernya bilang kayaknya kita perlu software server baru nih, ya udah kita mulai deh itu survei untuk tahun depan kok kita udah ganti server yang lebih bagus, itu berapa kita ngabisin, kayak itu cukupkah uang kita, cukupkah uang pemasukan hanya dari klien, apakah kita harus fundraising, kemana visi yang harus kita cari, kayak gitu. Oke, ini lucu nih teman-teman nulis di meja hijau nih. Kak Andri nih. Karena kalau finance atau HR doang nggak akan tahu future bisnis potensial. Jadi harus melibatkan bisnis analis. Gitu ya Kak ya? Betul banget. Soalnya mereka itu kan mereka itu cuma fokus di bidang mereka aja, sedangkan kita itu ngelihat dari helikopter view, kayak gitu. Oh, ini bisa diimprove nih, yang A bisa diimprove, yang B enggak. Si A punya potensial untuk jadi lebih baik, kita daftarin kursus atau kita kasih dia fasilitas apa. Si B performanya nggak bagus nih, oh ya udah berarti udah stuck sampai sana aja, sampai dia ada perkembangan baru kita bisa kasih dia fasilitas lain, kayak gitu. Nanti itu juga komunikasinya ke HR sama finance juga. Oke, jadi ini Kak Pristi nih, data analis plus product managers plus QA plus finance. Oh, Betul pantesan tadi banget. tadi Betul banget Kak kalian. Kristi, aku tuh rasanya pengen jadi CEO aja langsung. Oke. Jadi makanya Kak Dian itu adalah pernah mengerjakan palu gada gitu. Palu gadanya tuh ini ya, merangkap 4 kemampuan nih. Yes, betul. Kemarin juga udah mulai si Pak Bos ngajakin fundraising, yuk ketemu visi, kayak gitu. Terus aku kayak, Pak, kerjaan saya udah banyak nih. Kenapa saya diajak ketemu visi juga, bikin pusing. Oke. Oh, ini Kak Andri, kan biasanya orang marketing itu berantemnya sama orang finance. Nah, bisnis analis ini tandemennya sama bisnis development. Kalau Kak Dian sendiri mengalami hal itu kah? Bisnis analis tandemennya sama bisnis development. Gimana ya Kak Titi ya, soalnya title kerjaan saya social media business development analyst, jadi saya adalah business analyst dan saya juga business development. Wow, wow. Nah ini Kak Elisa juga tanya, bisnis analis ini mirip kayak bisnis konsultan kah?
Kayaknya enggak ya, kalau bisnis konsultan itu lebih ke kayak Bang John kali ya. Apa ya, saya nggak tahu juga bisnis konsultan itu apa. Yang memberikan konsultasi bisnis kan yang pastinya. Kalau kayak ngasih professional advisor based on apa yang sudah dia lalui. Kalau aku di bisnis analis ini nggak based experience-ku, tapi kita based on data. Lebih ke based on data. Mungkin bisnis konsultan juga pakai data, tapi nggak kayak bisnis analis. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oh, oke. Nah, ini kan Kak Dian tadi juga ceritakan kalau bisnis analis ini kayak ibaratnya memprediksi nih, semi-semi cenayang ya. Tapi apa namanya, em, memprediksinya berdasarkan data gitu. Yes, betul Kak Titi. Jadi kayak kita lihat tuh kompetitor kita udah munculin fitur apa, dan kita kadang tuh nanya juga sama usernya, kita carilah tuh usernya dia, emang kamu pakai beneran tuh fiturnya, kayak gimana sih, coba boleh lihat nggak, kayak itu, atau orang-orang terdekat kita. Jadi nanti dari sana kita cobalah kayak melakukan survei atau nyari tester, beta tester namanya, untuk tahu fitur apa sih sebenarnya yang dibutuhkan. Misalkan kita nargetinnya UMKM. Kalau misalkan UMKM pakai software kita, apa sih yang mereka butuhkan fiturnya yang nggak ada, yang belum ada, dan apa yang bisa dihilangkan, kayak gitu. Kalau misalkan kita ke perusahaan besar, apa fitur yang benar-benar mereka pakai dan apa fitur yang bisa kita hilangkan untuk mereka, kayak gitu. Oke. Ini gambarnya jelas banget nih. Jadi kayak apa namanya? Ke perusahaan memproduksi suatu suatu barang ya, suatu Yes, suatu produk. Setelah itu dilempar ke market. Nah, dari market sendiri itu reaksinya seperti apa? Itu adalah tugas dari bisnis analis. yes, betul. Seperti itu kan? Oke. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lagi nggak seputar bisnis analis? Boleh langsung saja, boleh open mic juga. Halo, guys. Maaf-maaf ya kalau bingung, soalnya aku sendiri juga bingung sama masa depanku ini mau dibawa kemana. Tapi kalau apa? Kalau dari skill-skill yang Kak Dian punya ya, itu Kak Dian bisa loh bikin produk sendiri, ibaratnya jadi CEO sendiri gitu. Ya kan, ini kan ke salah satu skill yang harus dimilikin CEO kan. Tinggal tinggal kita cari produknya aja yang mau dijual. Nah, iya. Kalau dilihat ya kalau kita dengar dari ceritanya Kak Dian ya, banyak skill yang dipelajari gitu. Bahkan sampai komunikasi ke klien pun juga mesti dipelajari juga gitu. Yes. Oke. Tapi Oh, iya juga sih. kalau kayak CEO-ku itu, dia tuh koneksinya memang yang bagus, top notch lah, koneksi dia bagus, cara dia komunikasi ke investor itu bagus. Kalau misalkan kita lagi running slow, dia itu bisa menjelaskan tanpa mematahkan ekspektasi dari investor, itu yang aku belum punya. Kadang-kadang aku sama klien pun, ya ini error, nggak bisa dipakai, emang aku harus gimana? Ini aku harus ke kantormu sekarang atau gimana? Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada kalimat menarik nih. Creating product doesn't mean you can run the business. Two different things. Iya juga ya. Yes, betul. Aku pun sendiri untuk apa ya, memuaskan nafsu tidak bekerja di digital marketing, aku bikin kayak independent bisnis gitu. Jadi kayak nawarin ads untuk online shop kecil yang mereka belum pernah jamah ads, kayak gitu. Jadi
berat sih sebenarnya ya jadi pimpinan itu, jadi CEO itu. Hmm. Nah, ini Kak, kalau peluang freelance nih buat bisnis analis, itu gimana? Kalau dari sisi Kak Dian nih. Kalau dari aku kayaknya bisnis analis itu bukan untuk yang freelance, karena kita harus tahu akar-akar perusahaan dan biasanya orang freelance itu nggak bakal dikasih tahu akar-akar perusahaan dalam-dalam gitu. Karena kayak yang tadi masalah keuangan, terus internal-internal problem itu biasanya pastinya freelance itu nggak bakal dikasih akses. Jadi bisnis analis itu bukan untuk freelance. Beda kalau misalkan mau freelance itu mungkin bisa ambil kayak data analis, data scientist, atau digital marketing kayak gitu. Itu masih bisa. Halo, halo. Dian kerjanya di Yes. IT bisnis atau company apa kalau boleh tahu? Di IT business kan, Andri? Oh, IT. Very spesifiknya apa? Software apps kah? Atau database? Atau jangan-jangan Software, chat aplikasi? platform. Oh, I see. Oke, nah Kak, kalau sebuah perusahaan nih ingin membuat produk baru gitu, bisnis analis sendiri, apakah sebelum produk itu dibuat juga ada keterlibatannya? Yes, tentu Kak Titi. Jadi kita itu pastinya kita harus lihat dulu dari previous klien kita pernah nggak demand produk baru atau produk tambahan kayak gitu, demand fitur baru atau service yang baru kayak gitu. Kita nggak bisa asal, oh ini kayaknya bagus nih buat ditambahin kayak gitu. Kita nggak bisa kalau misalkan nggak ada yang pakai percuma. Itu nambah-nambahin kerjaan banget. Sama kayak yang Kak Fristi bilang, ini di chat meja hijau bikin project nggak jelas, akhirnya nggak ada yang jadi produk sampai akhir kayak gitu. Kita harus membuat produk, kalau dari segi bisnis analis kita akan cari produk yang demand-nya paling tinggi. Jadi itu bakal dipakai banget gitu. Soalnya kalau di perusahaan tuh, kalau kita tahu klien kita nggak pakai software kita 3 atau 4 hari, kita langsung follow up ke ownernya langsung, bukan ke end user ya. Kita langsung follow up, ini maunya gimana, apakah nggak cocok softwarenya atau ada masalah. Kalau ada masalah mari kita selesaikan, dan apabila nggak cocok, let's end the contract, because CEO ku nggak mau kalau software kita cuma dipakai ala-ala tapi nggak membantu. Itu nggak mau dia terima kayak gaji uang gabut. Itu dia nggak mau. Harus benar-benar software-nya itu membantu si klien kita untuk berkembang lebih jauh kayak gitu. Oke, nah ini contoh ya, contoh. Contohnya kita lagi bikin aplikasi Kelurahan Sukamaju nih. Nah, di aplikasi Kelurahan Sukamaju ini ada yang namanya apa aja nih? Di sini contohnya ambil aja channel-channel ya. Ada aplikasi meja curhat, ada aplikasi bahasa, aplikasi entrepreneur, freelance, hidup saya, dan lain sebagainya. Nah, ini kalau semisal di aplikasi ini tuh di channel pengembangan dirinya nggak dipakai nih selama 3 hari gitu kan. Itu jadi langsung di follow up ya gitu ya Kak ya? Yes, langsung di follow up Kak Titi. Kayak pertamanya kita cross check dulu apakah ada error, kan ada lognya itu mereka login kapan, apa saja yang setelah mereka perbuat di software itu ada kita punya lognya. Mungkin terdengar sangat posesif ya, tapi emang itu kenyataannya. Jadi kita bisa tahu software kita nih bagus atau enggak sih kayak gitu. Nah, untuk case yang tadi Kak Titi Kak Titi utarakan itu, uh, gimana ya bilangnya ya? Mungkin bisa diulang Kak Titi, tolong.
Oke, ini contoh nih aplikasi namanya aplikasi Kelurahan Sukamaju. Di dalam fiturnya tuh ada banyak fitur seperti fitur meja curhat, fitur warung kopi buat chat ke sesama pengguna aplikasi. Terus ada juga di sini tuh rumah rumah aplikasi rumah belajar yang dimana isinya ada pengembangan diri, bahasa, entrepreneur, freelance dan lain sebagainya. Nah, kalau semisal ada salah satu eh apli apa eh, i- apa namanya? Salah satu Fitur, aplikasi ya oke. ya 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 fitur. Salah satu fitur contohnya seperti pengembangan diri yang selama 3 hari nih ternyata mayoritas yang download aplikasi itu nggak pakai. Itu berarti langsung di follow up gitu ya. Oh Follow iya. up-nya langsung langsung ke yang punya aplikasi kelurahan Sukamaju gitu kah? Atau nanti ada dikasih kuesioner gitu ke yang pengguna Kelurahan Sukamaju kenapa nggak pakai aplikasi ini? Kenapa kok nggak pakai fitur ini? Yes, jadi Oh, gimana? step pertama itu kita lihat dulu uh, apa aja previous yang dibicarakan di fitur yang disebutin itu. Kenapa nih sepi? Apa karena fiturnya nggak menarik atau memang tidak memenuhi demand kayak gitu. Setelah itu kita analisa-analisa lewat log, baru kita kasih tahu deh si yang punya aplikasi Kelurahan Sukamaju itu ini nih udah nggak dipakai. Tapi sebenarnya demand-nya ada. Ini apa yang bisa kita improve dari aplikasi ini kayak gitu. Terus kita juga lihat kan kalau misalnya karena kita itu satu software untuk sekian banyak klien, kita harus lihat juga apakah worth untuk take down fiturnya karena uh, bisa aja klien A pakai si fitur itu, tapi klien B nggak pakai kayak gitu. Itu juga kita harus pertimbangkan. Oke. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Kak. Eh, Fiturnya pengembangan diri di Kelurahan Sukamaju ini ada, tapi jarang ada yang pakai. Cuman kalau di kompetitor lain, itu fitur pengembangan diri ini dibutuhin, tapi pengembangan diri ini nggak ada. Itu analisisnya gimana tuh, Kak? Apakah akan tetap mempertahankan fitur ini atau gimana? Yes. Jadi kita bisa lihat apa sih demand yang ada di kompetitor dan kenapa mereka nggak buat demand itu biasanya itu karena mereka mau menjaga scope produk mereka. Jadi pernah nggak dengar kalau orang yang jual satu produk aja dan itu bisa long run, itu berarti produk mereka bagus banget. Nah, itu biasanya perusahaan yang startup kecil atau menengah itu mereka mau membuat hal yang seperti itu. Mungkin nggak semua ya, tapi beberapa yang aku tahu mereka lebih prefer untuk menjadi perusahaan yang seperti itu. Dan untuk kelanjutan si fitur yang kita punya ini, itu tergantung apa kita kembangkan lagi fiturnya, kayak nambahin, jadi ada fitur 1.2 atau 1.3 kayak gitu. Apa yang nge-trigger si fitur itu untuk digunakan kembali. Nah, setelah kita trigger, ternyata nggak dipakai, berarti kita memang nggak punya demand, udah end itu, udah di end, udah nggak bisa lagi. Ngapain kita kayak perjuangin apa yang nggak ada demand-nya itu buang-buang waktu banget. Mending kita fokus untuk mengembangkan apa yang memang ada demand-nya kayak gitu. Oke, nah ini cukup paham Kak Dian. Semoga nggak Kalau bingung dari ya. teman-teman, kalau dari teman-teman sendiri ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung open mic aja. Atau ada yang mau cerita seputar bisnis analis juga, bisa di-sharingkan. Halo guys.
Oke, nih Kak Fristi typing lagi nih. Bikin produk sendiri. Oh, ceritanya. Jadi kan tadi kan Kak Dian cerita apa namanya? Bisnis-bisnis itu rata-rata kayak fokus sama satu hal tapi diperbagus gitu ya Yes, Kak untuk Titi. saat ini. Oke, jadi sama aja ya ternyata bisnis startup sama bisnis-bisnis kayak makanan atau yang lain-lainnya. Soalnya kayak gitu aku tuh sering nemuinnya itu di makanan gitu. Contoh, dia jualan gado-gado nih. Gado-gadonya enak, makanya dia cuma jual gado-gado doang, tapi tuh kayak laris banget gitu. Yes, inspired by that kayaknya sih Kak Titi. Soalnya kan banyak tuh kayak wisata-wisata kuliner yang mereka tuh brandingnya sejak tahun 1400 atau 1000 berapa lah itu. Tapi somehow they still alive meskipun pandemi sudah melanda kita dan berbagai macam masalah melanda Indonesia tuh mereka masih hidup dan masih punya penggemar kayak gitu. Punya fans lah istilahnya. Oh, bentar. Jadi aku juga bisa ngambil kesimpulan kalau bisnis analis itu juga gimana caranya ngebuat produk itu tetap digunakan gitu ya, kayak still alive, kayak contohnya produk makanan gitu ya. Yes, bisa. Memang waktu aku join itu kayak CEO ku bilang kayak Dian, we have to make people fall in love and be our fans. Kalau nggak gitu susah. Berarti kita nggak punya produk yang bagus. Kalau sampai kita nggak punya fans kayak gitu. Nah, kalau boleh tahu nih produk perusahaannya kakak nih, itu perusahaan dalam negeri kah atau perusahaan luar? Perusahaan dalam negeri, tapi CEO ku itu orang Amerika. Oke, CEO-nya orang Amerika. Nah, kalau startup gini emang kebanyakan itu CEO-nya emang dari luar gitu, kah Kak? Kalau di Indonesia ya? Enggak juga, banyak kok kayak kita lihat aja Gojek ya CEO-nya sekarang mungkin udah jadi ya Oh iya. foundernya itu Pak Nadiem, terus Bukalapak itu juga masih orang Indonesia. Pinhome itu CEO-nya orang Indonesia, Ibu Dayu Dara. Kayaknya nggak mesti sih, tapi biasanya yang import itu mungkin dari bagian developer ya. Banyak sekarang ngambil orang India karena mereka lebih pakem soal tech dan biayanya juga lebih murah kayak gitu. Tapi nggak selalu sih, sekarang rate-nya juga udah hampir setara aja. Jadi nggak selalu Kak Titi, itu tergantung gimana perusahaannya. Ini kebetulan aja CEO ku itu orang Amerika Kak, tapi beliau itu sudah lama tinggal di Indonesia. Dulu beliau bekerja buat Digibank. Udah di Indonesia dari tahun berapa ya? 98. Tapi sebelum itu memang udah tinggal di Indonesia, cuma balik karena krisis. Oke, Kak Dian, karena ini udah hampir sejam Oke. cara aku malam ini, aku akhiri dulu ya teman-teman. Makasih yang udah join, yang udah tanya, dan makasih banget buat Kak Dian yang udah mau sharing Thank you juga di Kak sini. Titi. Iya, sama-sama. Nah, bentar aku matiin dulu nih. Rekamannya. Nah, setelah ini bentar.
Bentar. Aku boleh nanya nggak? Udah selesai eventnya terus baru nanya.